Silakan ada yang buka Keluaran pasal 19 ayat 1 sampai 6. Kemudian ada juga yang buka Roma 8 ayat 14 sampai 17. Keluaran 19 ayat 1 sampai 6 dulu. Keluaran 19 ayat 1 sampai 6, kalau sudah ada yang dapat bilang yes. Oke, siapa tadi yang bilang yes duluan? Bapak mau bacain buat kita? Boleh? Keluaran 19 ayat 1 sampai 6. Udah dapat ya? Boleh, Pak? Keluaran 19 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Pada bulan ketiga setelah orang Israel keluar dari tanah Mesir, mereka tiba di padang gurun Sinai pada hari itu juga. Setelah mereka berangkat dari Rafidim, tibalah mereka di padang gurun Sinai. Lalu mereka berkemah di padang gurun. Orang Israel berkemah di sana di depan gunung itu. Lalu naiklah Musa menghadap Allah, dan Tuhan berseru dari gunung itu kepadanya, "Beginilah kau katakan kepada keturunan Yakub, dan kau beritakan kepada orang Israel. Kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir, dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa. Sebab akulah yang empunya seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Amin." Terima kasih Pak, beda ya kalau hamba Tuhan yang membaca firman itu lebih terasa itu urapannya. Ada yang sudah dapat Roma pasal 8 ayat berapa tadi? 14. Ada? Kalau sudah dapat bilang yes. Roma 8, 14, 17. Ada yang mau baca? Angkat tangan. Malu-malu. Ditampilin di screen kok, bisa kelihatan. Bro, lo aja yang baca bro, biar cepat. Bisa ditampilin di screen. Oke, Roma 8 ayat 14 sampai 15 berkata, "Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah." Amin. Amin, boleh kasih kemuliaan bagi Allah kita. Harus biasain baca firman keras-keras saudara ya, supaya telinga Anda dengar, supaya iman Anda dibangkitkan. Iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Mari kita berdoa. Bapak, kami berdoa supaya Roh Kudus Engkau mampukan kami untuk boleh mengerti apa yang hendak Engkau sampaikan melalui firman-Mu hari ini Tuhan. Berikan kami hati yang terbuka untuk boleh menerima firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin, amin. Kita masih bicara tentang arise and walk in freedom. Hari ini saya mau bicara tentang free but wandering. Free but wandering. Saudara, kalau bicara soal kemerdekaan, bicara tentang kehidupan setelah merdeka. Kehidupan setelah merdeka itu bukanlah materi yang bagus untuk bikin film. Kenapa? Karena kalau film, serunya waktu perang, berantem gitu ya. Action itu datang waktu kita ada konflik. Kalau misalnya sudah merdeka, terus gimana? Berapa banyak dari Anda yang bertanya-tanya apa yang akan terjadi kepada MCU waktu Thanos dibasmi? Ada yang bertanya-tanya, habis ini apa dong? Thanosnya udah jadi debu gitu, terus what's next? Ya nggak? Akhir dari setiap cerita yang menghibur, biasanya hiburannya itu datangnya dari konfliknya. Kalau misalnya akhir dari cerita adalah happily ever after, yang menurut saya adalah kebohongan.
Karena kita nggak pernah lihat gimana tuh bentuknya happily ever after. Ada yang tahu? Ya, biasanya filmnya habis di situ aja. Mereka bertemu, konflik selesai, mereka hidup bahagia. Gimana tuh kelihatannya hidup bahagia? Hidup dalam kebebasan. Pertanyaannya, what comes after freedom? Apa yang datang setelah kita merdeka? Setelah merdeka terus apa? Kehidupan kan gak berhenti waktu kita terima kemerdekaan. Kehidupan kan gak berhenti waktu kita bebas gitu. Lantas apa yang jadi arti hidup kita setelah kita merdeka? Saudara, freedom, kemerdekaan itu perlu tujuan. Freedom needs purpose. Sama-sama bilang purpose. Tanpa tujuan, kemerdekaan itu hanya hal yang semu atau kosong. Nah, kalau namanya tujuan, pasti ada perjalanan. Karena kalau tidak ada perjalanan, berarti sudah sampai. Benar gak? Selama masih ada tujuan, berarti masih ada perjalanan. Bangsa Israel dibebaskan dari Mesir, agak anti klimaks memang, dibebaskan dari Mesir untuk melakukan perjalanan sampai kepada tanah perjanjian. Kita akan belajar bagaimana bangsa Israel mengisi kemerdekaannya. Bagaimana Tuhan di dalam perjalanan mencapai sebuah tujuan membentuk bangsa Israel. God's purpose, tujuan Allah dari pembebasan adalah pembaharuan. God's purpose of liberation is for renewal. Sama-sama bilang renewal. Renewal, ada yang mau dibaharui dari bangsa ini, bangsa yang baru merdeka. Karena sadar atau tidak sadar, pada saat dijajah Anda dibentuk jadi sesuatu. Pada saat kita terbelenggu oleh sesuatu, kita dibentuk menjadi sesuatu. Tapi pada saat kita bebas, harusnya berubah. Harusnya ditransformasi. Jadi kita akan bicara tentang proses pembaharuan. Bukan hanya bangsa Israel, tapi juga kita yang sudah menerima kemerdekaan di dalam Kristus. Berapa banyak orang merdeka di tempat ini? Boleh lambaikan tangan. Sama-sama bilang merdeka. Merdeka. Oke. Kemarin 17-an ada yang upacara? Enggak ada? Oke, kita upacara hari ini. Beneran? Oke. How God renew his people. Bagaimana Tuhan membaharui umatnya di dalam perjalanan ini. Yang pertama, ada proses yang namanya perjanjian, covenant. Yang goalnya adalah pembaharuan hubungan. Yang di-renew adalah relationship. Kenapa? Karena Tuhan mau memberikan identitas yang baru kepada umat ini. Bahwa mereka adalah umatnya Allah. Di zaman itu saudara, covenant atau perjanjian hanya dilakukan dari raja satu ke raja yang lain. Hanya antar kerajaan, antar raja dengan raja. Dewa atau Tuhan gak pernah mengadakan perjanjian sama manusia. Jadi dengan perjanjian yang Tuhan lakukan, yang tadi kita baca di Keluaran pasal 19 tadi. Tuhan mau kasih tahu sama bangsa Israel, this relationship buat saya personal. Tuhan mau punya hubungan yang personal dengan umatnya. Hubungan yang dekat dengan umatnya. Tadi dikatakan dalam firman Tuhan, yang di-establish duluan adalah roles-nya, perannya. Jadi dikasih tahu dulu, elu siapa, gua siapa. Ya.
Dikatakan di ayat 4 tadi, kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku dari antara segala bangsa, sebab akulah yang empunya seluruh bumi. Itu dulu yang di-establish. Di awal udah dikasih tahu dulu. Dalam perjalanan ini, kalau engkau berpegang kepada janji-janjiku, mendengar firmanku, engkau akan jadi harta kesayanganku. Engkau akan jadi anakku sendiri. Karena itu tujuan Tuhan membebaskan bangsa Israel. Waktu Musa dikirim datang kepada Firaun, dia bilang, bebaskanlah umatku untuk datang menyembah kepadaku. Memang purpose-nya Tuhan, tujuannya Tuhan kepada bangsa Israel adalah mau jadikan mereka sebagai kepunyaannya. Jadi ada penentuan roles di situ. Allah akan menjadi Tuhan atas mereka dan mereka akan jadi harta kesayangan Tuhan. That's a good title. Harta kesayangan Tuhan. Siapa yang mau jadi harta kesayangannya Tuhan? Dia kasih tahu sama bangsa Israel siapa dia, Allah macam apa dia, kuasa apa yang dia punya. Kemudian dia bilang, kamu akan jadi harta kesayanganku. Kemudian di situ juga dia tentukan siapa yang punya otoritas di dalam hubungan ini. Makanya dia kasih tahu dulu apa yang bisa aku lakukan. See what I can do lewat bangsa Mesir. Kamu lihat gak kuasa apa yang aku punya? Dia tentukan siapa yang punya otoritas. Covenant, perjanjian untuk pembaharuan sebuah hubungan. Yang kedua, ini akan kita bahas cukup panjang. Cara Tuhan merenew atau membaharui umatnya setelah perjanjian dikasih apa? Batasan. Untuk pembaharuan karakter. Saudara, tadi kita baca pasal 19, kemudian pasal 20 adalah 10 hukum Tuhan. Berapa banyak dari Anda yang hafal 10 hukum Tuhan? Gak ada yang hafal. Berapa banyak yang Anda sudah melakukan semua 10 hukum Tuhan? Apalagi, hafal aja enggak gitu. Batasan. Saya mau kasih tahu saudara, orang merdeka sangat tidak suka dengar yang namanya batasan. Karena gimana mau merdeka kalau ada batasan? Tapi ketahuilah bahwa kemerdekaan yang sehat tetap punya batasan. Kenapa? Karena batasan itulah yang membentuk sesuatu. Tadi saya mau bawa air, cuman nggak boleh basa-basa sama Aldo di sini. Saudara bayangkan air, kalau saya tuang di panggung ini, jadi apa airnya? Jadi genangan, gitu aja, nggak ada formnya, nggak ada bentuknya. Tapi kalau saya bawa gelas bentuk sepatu, saya tuang air ke dalamnya, airnya bentuknya apa? Airnya bentuknya sepatu. Salah satu unsur yang paling bebas ya, yang kita bisa lihat itu unsur cair, liquid. Saudara pernah bayangkan, saya mau bahas darah, cuman nanti ini enggak ya, 18 plus enggak ya? Saudara bisa bayangkan, darah kalau berceceran gitu, messy right, berantakan kelihatannya. Tapi tahukah saudara ada batasan di dalam tubuh kita yang namanya pembuluh darah. Ya, selama darah mengalir di dalam pembuluh darah, darah itu ada bentuknya dan ada tujuannya. Ada purpose-nya. Darah itu mengalir di dalam pembuluh darah, bebas atau enggak? Bebas lah, sebagai unsur dia mau mengalir kayak
di mana juga bisa, boleh. Selama ada di dalam pembuluh darah. Mau dia itu kayak bebas mundur, mau jalan mundur juga gak apa-apa. Bebas, tapi ada batasan. Saudara, berjalan dari Mesir ke Kanaan itu harusnya dapat ditembus dalam hitungan hari. Saya coba Google, ada yang bilang 26 hari, ada yang bilang 11 hari, bahkan singkat banget. Tapi bangsa Israel menempuh 40 tahun lamanya. Kenapa? Why? Karena nggak ada Google Map, Pastor. Ya iyalah. Kenapa? Sampai 40 tahun. Kalau pakai Google Map juga pasti nyasar-nyasar lah gitu. Dalam Bilangan 13 ada cerita tentang 12 pengintai. Ada yang ingat ceritanya? Musa kirim 12 pengintai ke negeri Kanaan. Udah kirim pengintai berarti udah deket banget. Nggak mungkin masih jauh kirim pengintai gitu. Kalau kirim pengintai berarti udah deket banget. Pengintainya balik, mereka bilang apa? Kayaknya kita nggak bisa masuk. Orang-orang di sana terlalu jahat. Wes. Ada jahat, jahat, jahat. Mereka jahat dan keji katanya. Kita nggak bisa masuk. Hanya 2 orang yang percaya mereka bisa masuk. Mereka nggak percaya bahwa janji Tuhan itu sudah digenapi. Kalau Tuhan janji mereka akan masuk, mereka akan masuk. Nanti saudara baca Bilangan 13. Cerita ke-12 pengintai. Pada saat mereka balik dan mereka mengconvince, mereka meyakinkan bangsa ini bahwa kita nggak bisa masuk ke dalam janji Tuhan. Tuhan bilang, oke. Muter balik. If you don't believe me, then gak akan masuk. Hal simple, karena mereka gak percaya. Akhirnya muter-muter selama 40 tahun. Dr. Carmen Imes, penulis buku Bearing God's Name, Why Sinai Still Matters, menuliskan begini. Rasa percaya tidak datang secara otomatis. Ada amin? Trust is not automatic. Dan Tuhan tidak mengharapkannya demikian. Dia dengan sabar mengerjakan segala sesuatu untuk bangsa Israel sampai mereka dapat melihat bahwa ia layak untuk dipercaya. Bimbingan dan perlindungan Tuhan atas bangsa Israel memupuk kepercayaan mereka kepadanya dan kepada Musa. Padang belantara adalah ruang kelasnya. Ia punya tugas yang harus dikerjakan dalam diri bangsa Israel yang hanya dapat dilakukan di dalam ruang liminal atau liminal space. Let me introduce you to ruang liminal atau liminal space. Ruang liminal itu bahasa Latin, artinya ambang atau transit. Ruang ini adalah tempat in between, di antara ruang antara tempat asal dan tempat destinasi, jadi beginning dan purpose. Ruang ini adalah ruang sebelum mencapai sebuah tujuan. Ruang ini adalah ruang untuk proses sebelum mencapai hasil. Liminal space, ruang liminal. Ruang ini adalah ruang di antara manusia lama dan manusia baru. Ruang ini adalah ruang di mana ada ruang di antara doa dan jawaban doa. Liminal space. Ruang untuk kita diproses, sama-sama bilang proses. Ruang perjalanan. Dalam ruang liminal space-nya bangsa Israel belajar untuk percaya dan taat sama Tuhan. Selama muter-muter 40 tahun Tuhan ngajarin mereka untuk, hey, I can be trusted, you can trust me. Percaya sama saya dan taat. Tuhan memerdekakan Israel dan memanggil mereka untuk hidup dalam perjalanan.
Dalam perjalanan ini mereka belajar mengenal, mengasihi, dan percaya dan juga taat kepada Tuhan. Dalam perjalanan ini juga bangsa Israel belajar bagaimana yang namanya mengikuti, follow God. Ya, kalau yang namanya follow, saya ke sini, ya kamu yang ikut juga harus ke sini gitu. Gak kemana-mana. Perjalanan ini adalah proses yang membentuk, tadi kita udah sama-sama bilang ya. Proses ini itu membentuk, forming karakter mereka sebagai umat Allah. Segala sesuatu yang mereka rasakan, yang mereka ya terima, perlakuan yang mereka terima di padang gurun, itu mereka belajar. Karakternya mereka dibentuk supaya jadi karakter umat Allah. Karakter yang benar dari orang-orang yang punya kemerdekaan yang sesungguhnya, punya true freedom di dalam Allah. Saya mau lakukan sesuatu yang belum pernah kita lakukan sebelumnya, saudara. Boleh ditampilin benderanya? Oke, tadi Anda bilang Anda belum upacara bendera ya? Oke, berdiri semua. Kepada Sang Saka Merah Putih, hormat! Let! Silakan duduk saudara. Merdeka. Merdeka. Saudara, ada masa di mana saya benci banget yang namanya upacara. Kalau Anda cinta upacara, saya benci Anda. Enggak, bercanda. Enggak, bercanda. Tapi di upacara bendera saya belajar, karakter saya dibentuk untuk jadi orang Indonesia yang seutuhnya. Untuk belajar mencintai bangsa saya, untuk belajar bangga sama bangsa saya, ya. Kalau di upacara kita belajar menyanyikan lagu nasional gitu. Berapa lagu nasional yang Anda bisa nyanyiin? I don't know. Kita belajar jadi orang Indonesia yang benar-benar merdeka dan bangga sama bangsanya. Saya puji Tuhan nikah sama bule, saudara. Anak saya juga setengah bule.
Kadang-kadang Anda bilang, ih lucu ya anaknya mirip mamanya. Terima kasih loh. Tapi saya akan make sure dia datang upacara. Karena luarnya boleh bule, dalamnya harus orang Indonesia. Ya. Dia harus belajar lagu kebangsaan Indonesia Raya. Supaya dia tahu, dia orang Indonesia. Ada karakter yang dibentuk di dalam batasan. Ya. Alasan kenapa saya benci upacara ya karena itu banyak batasannya. Harus datang pagi. Itu baru kalau misalnya Anda ikut aja. Belum kalau misalnya Anda ikut barisan. Saya dulu pernah ditanya Pastor Victor, pelayanan pertamanya apa? Saya biasanya bilangnya worship team gitu. Belakangan baru saya tahu, oh pelayanan pertama saya jadi anggota Paskibra. Saya dulu pendek, tidak tinggi, cuman suaranya kenceng. Makanya disuruh memimpin barisan, karena bisa teriak kayak tadi. Tahukah Anda saudara bahwa kemerdekaan itu bukan soal kita. Mengisi kemerdekaan itu bukan tentang kita. Mengisi kemerdekaan adalah tentang tujuan kolektif. Collective purpose. Bukan tujuan kita. Pada saat kita merdeka, kita udah capai sesuatu yang luar biasa. Tapi untuk mengisi kemerdekaan, untuk bisa punya arti dalam hidup kita, dalam mengisi kemerdekaan, serve somebody. Serve your country, serve your church. Di situ kita bisa mengisi. Di situ kita belajar dibentuk menjadi sesuatu. Lukas pasal 9 ayat 23. Udah tutup guys, kalian boleh naik. Lukas pasal 9 ayat 23 katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku. Ini kata Yesus ya, Yesus yang bilang. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Kehidupan kita adalah liminal space. Ruang liminal, di mana kita diproses, dibentuk. Ruang di mana kita belajar mengasihi, mengenal dulu, mengasihi, kemudian percaya dan taat sama Tuhan kita. Dalam perjalanan ini akan ada hal-hal yang suka atau enggak suka, kita harus matiin dalam kehidupan kita. Kita harus matiin dalam diri kita. Yang biasanya tujuan melakukan sesuatu adalah untuk aku. Suka atau enggak suka, di dalam proses kita harus matiin itu. Karena the ultimate purpose is not about diri kita. Dalam mengisi kemerdekaan, tujuan kolektif, tujuan bersama itulah yang kita mau capai. Dalam perjalanan ini, inilah yang akan membawa kita kepada tujuan yang Tuhan kehendaki untuk kita. Worship leader boleh naik nggak? Ada satu lagu yang kita mau nyanyiin dulu, habis itu saya akan tutup. Jadi bagaimana kita hidup sebagai orang merdeka? Bagaimana kita mengisi kemerdekaan? Hiduplah dalam percaya, taat, dan ikut jalan Tuhan. Karena itu yang menjadi tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan mau bentuk kita supaya kita jadi manusia-manusia yang benar-benar merdeka dari dalam. Merdeka di dalam Dia. Trust, obey, and follow. Itulah caranya kita akan mengisi kemerdekaan
kita. Boleh saya undang Anda bangkit berdiri sekali lagi? I have decided to follow Jesus, no turning back.